Halo sobat, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Sun Jadul yang membahas dan menceritakan tentang barang-barang lawas. Pada kesempatan hari ini, saya akan bercerita tentang toples lawas. Di sebuah rumah tua di pinggir desa, tinggallah seorang kakek bernama Mbati. Rumahnya sederhana namun penuh dengan barang-barang yang menyimpan cerita. Salah satu benda paling berharga di rumah itu adalah sebuah toples dari kaca tebal dengan tutup kaca juga. Toples itu sudah ada di keluarga Mbati selama puluhan tahun. Toples itu berwarna bening dengan ukiran bunga melati di permukaannya. Meskipun terlihat biasa, bagi Mbati, toples tersebut adalah harta yang tak ternilai. Di masa mudanya, toples itu adalah pusat dari segala kegembiraan keluarga setiap lebaran tiba. Toples itu selalu penuh dengan kue kering buatan tangan seperti nastar, putri salju, dan rengginang. Anak-anak kecil sering mengintip isinya dengan harapan bisa mencuri satu atau dua kue sebelum waktunya. Toples itu bukan sekedar tempat menyimpan kue, tetapi juga tempat menyimpan kenangan, ujar Mbati suatu hari kepada cucunya Ani. Ani yang baru saja pulang dari kota, memandang toples itu dengan penasaran. "Kenangan apa, Mbah?" tanyanya. Mbati pun tersenyum. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya. Di zaman dulu, hidup serba sulit. Tidak seperti sekarang, di mana kue bisa dibeli kapan saja. Setiap kali Mbati dan saudara-saudaranya melihat toples itu mulai diisi, mereka tahu bahwa sesuatu yang istimewa sedang menunggu. Saat lebaran, toples itu jadi pusat perhatian, bukan karena kuenya, tapi karena semua orang berkumpul di sekitarnya. Kami saling berbagi cerita, tawa, dan canda, kata Mbati dengan mata berbinar. Namun, toples itu juga pernah menjadi saksi masa-masa sulit. Ketika kekeringan panjang melanda desa, tak ada lagi kue yang mengisi toples tersebut. Sebaliknya, toples itu digunakan untuk menyimpan beras, sisa gula, atau apapun yang bisa disisihkan untuk bertahan hidup. Toples itu mengajarkan kami untuk menghargai apapun yang kami miliki, sekecil apapun. Lanjut Mbati suatu hari, seorang dagang antik dari kota melihat toples itu ketika berkunjung di rumah Mbati. Ia menawarkan harga yang cukup tinggi. "Toples seperti ini sudah jarang, Mbah. Kalau mau dijual, saya siap bayar mahal," katanya. Namun Mbati hanya tersenyum. "Maaf nak, toples ini bukan untuk dijual. Harganya bukan uang, tapi kenangan." Setelah pedagang itu pergi, Ani yang mendengar percakapan itu merasa penasaran. "Mbah, kenapa toples ini begitu penting? Bukankah itu hanya benda tua?" Mbati menatap Ani dengan lembut. "Nak, toples ini adalah pengingat bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang kita punya, tapi juga tentang
apa yang kita bagikan dulu. Meskipun kami miskin, toples ini selalu menjadi simbol kebersamaan. Kini, aku berharap kamu juga belajar sesuatu darinya. Ani terdiam. Ia mulai memahami bahwa nilai toples itu jauh melampaui bentuk fisiknya. Beberapa bulan kemudian, Ani memutuskan untuk membuat kue-kue sederhana menggunakan resep neneknya. Saat lebaran tiba, ia mengisi toples lawas itu dengan kue buatan tangannya sendiri dan mengundang anak-anak tetangga untuk mencicipinya. Melihat tawa dan kebahagiaan mereka, Ani merasa seperti menghidupkan kembali kenangan masa lalu yang diceritakan oleh Mbah Di. Toples lawas itu pun terus menjadi simbol tradisi keluarga, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ketika Ani dewasa dan memiliki anak-anak, ia menceritakan kisah yang sama tentang toples itu, menjaga warisan kenangan tetap hidup dan generasi ke generasi. Itu sekilas tentang cerita toples lawas. Terima kasih, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu.